Nah, hari ini kita bakal bongkar habis perjalanan sang maestro lini tengah, Kevin De Bruyne. Coba bayangin, Pep Guardiola, loh, salah satu manajer terhebat sepanjang masa, bilang kalau kamu itu yang terbaik di dunia. Itu bukan basa-basi, itu sebuah penegasan. Dan kutipan ini, yah inilah standar seorang Kevin De Bruyne. Pemain yang emang lagi di puncak-puncaknya. 20. Ini bukan angka biasa loh, ini rekor Premier League yang berhasil dia samain. Jadi di musim 2019-2020, De Bruyne itu bikin 20 assist, sama persis kayak pencapaian ikoniknya Thierry Henry. Ini nih bukti nyata, bukti statistik, seberapa jenius dia di lapangan. Tapi masa-masa emasnya di Manchester itu lebih dari sekedar angka guys. Ini cerita tentang gimana dia jadi jantung sekaligus otaknya salah satu tim paling powerful yang pernah ada di Inggris. Tentu aja status salah satu yang terbaik ini nggak datang tiba-tiba. Buat ngerti kenapa dia bisa sampai di puncak, kita justru harus lihat lagi perjalanannya dari awal. Dan percaya deh, perjalanannya itu nggak semulus yang kita kira. Jauh sebelum dia jadi raja di Manchester, De Bruyne itu harus keliling Eropa dulu loh, lewatin jalan yang wah penuh lika-liku. Ini cerita soal penolakan, tantangan, dan gimana dia ngebuktiin diri dengan cara yang luar biasa. Oke, jadi ceritanya dimulai pas dia jadi juara di Belgia. Terus, mimpi main di Premier League bareng Chelsea, hampir aja kandas. Cuma main 3 kali. Tapi, kepindahannya ke Bundesliga Jerman, nah itu jadi titik baliknya. Disitulah sang maestro ini nemuin lagi magicnya. Coba dia lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Dari yang cuma jadi penghangat bangku cadangan di Chelsea, langsung jadi bintang utama di Wolfsburg. Ini sih cerita klasik soal comeback. Soal talenta hebat yang ngebuktiin kalau dia itu terlalu bagus buat disia-siain. Gara-gara main keren di Jerman, dia akhirnya balik lagi ke Inggris. Tapi kali ini ke Manchester, sisi yang biru. Dan disinilah babak paling legendaris dalam karirnya dimulai. 1 dekade dominasi total bareng Manchester City. 422. Itu bukan cuma angka pertandingan loh, itu simbol konsistensi dia. Simbol betapa pentingnya peran dia. Selama 10 tahun penuh, dia itu pilar yang gak bisa digantiin di era keemasan Manchester City. Dan hasilnya, wow, 6 gelar Premier League, 1 trofi Liga Champions yang diidam-idamkan itu, belum lagi piala-piala domestik lainnya. Lemari trofinya, itu bukti nyata. Ini bukan cuma soal menang, ini warisan dari dinasti yang dia bangun. Biar makin kebayang seberapa hebat pencapaian ini, coba kita sandingkan sama legenda lini tengah lain, Frank Lampard. Soal gelar liga dan penghargaan individu, De Bruyne unggul. Ini nunjukin kalau dia emang ada di level paling atas gelandang era modern. Tapi ya namanya juga cerita, pasti ada akhirnya. Dan akhir dari kisah De Bruyne di Manchester City ini, jujur aja, dramatis dan sama sekali nggak terduga. Setelah 10 tahun jadi ikon klub, tiba-tiba dia pergi. Jelas bikin geger dunia sepak bola. Pertanyaannya kan, kok bisa? Kok bisa legenda kayak dia pergi gitu aja? Jawabannya datang langsung dari mulutnya sendiri. Manchester City nggak kasih penawaran. Coba dengerin deh, kata-kata itu kayak nunjukin rasa kaget dan kecewa. Yah, pada akhirnya sepak bola itu bisnis, dan sang legenda pun harus lanjut ke babak berikutnya. Dia perginya sebagai agen bebas, artinya kontraknya habis, jadi dia bebas mau gabung klub mana aja tanpa biaya transfer. Dan tujuannya berikutnya, raksasa Italia, Napoli. Babak barunya di Italia ini bisa dibilang jadi penanda senja karirnya. Tapi baru juga mulai, dia langsung dihadapkan sama 2 tantangan super berat yang bisa mengancam segalanya. Tantangan pertama itu datang di level timnas. Kata-kata saya berhenti, itu nunjukin puncak frustrasinya guys. Gimana enggak? Sebagai pemimpin generasi emas Belgia, beban ekspektasi buat menangin trofi itu berat banget di pundaknya. Terus tantangan kedua, ini pukulan telak banget, cedera hamstring parah sampai harus operasi. Di usianya yang udah nggak muda lagi, cedera kayak gini bisa aja jadi akhir karir loh. Perjuangan buat baliknya pasti panjang dan susah banget. Proses pemulihannya itu bener-bener ujian mental dan fisik. Dibagi jadi beberapa fase yang melelahkan banget.
Mulai dari nggak boleh gerak sama sekali, sampai pelan-pelan bangun lagi kecepatan puncaknya. Ini gambaran nyata soal dedikasi yang dibutuhin buat bisa main lagi di level tertinggi. Jadi, setelah semua ini, setelah semua pasang surutnya, dari ditolak, mendominasi, angkat trofi, drama kepergian, sampai berjuang lawan cedera, di mana posisi Kevin De Bruyne dalam sejarah sepak bola? Dengan visi, teknik, dan semua warisannya, pantas nggak sih dia disebut sebagai salah satu playmaker terhebat sepanjang masa? Nah, jawabannya coba deh kita renungkan sama-sama.